Tes. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diara Senaka yang akan 2451 dan kali ini kita akan membahas tentang pertemuan ke-6 dari sistem analisis analisis desain ATSI karena ini sebagai video pengganti. Jadi untuk materi ke-6 itu sendiri itu ada manajemen proyek sistem informasi. Kita bisa langsung masuk materi aja. Nah, jadi untuk manajemen itu adalah berasal dari kata to manage yang berarti mengelola atau mengatur. Secara konseptual, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan memperdayakan sumber daya yang ada. Nah, manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau the art of getting things done through others. Di sini kita bisa melihat satu sumber daya manusia atau sumber daya manajemen atau 5M. Untuk sumber daya manajemen yang digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi itu dikenal dengan akronim 5M, yaitu Man, Money, Materials, Methods, and Machine. Kita bisa ngeliat kayak man atau manusia itu sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam organisasi. Kemudian juga ada uang atau money karena sumber daya itu finansial itu diperlukan untuk membiayai hidup. Ada material atau bahan itu untuk pendukung yang digunakan dalam proses produksi barang atau penyedia jasa. Kemudian juga ada metode, cara atau proses kerja yang diterapkan untuk mencapai efisiensi, dan juga yang terakhir ada mesin atau peralatan teknologi dan mesin-mesin yang digunakan untuk melakukan proses rasional organisasi. Nah, kita bisa ngerti di sini ada fungsi manajemen yaitu perancangan planning, dan kemudian juga adalah organisasi organizing, ada pengomanduan commanding, dan juga pengondisian coordinating, dan juga pengawasan atau controlling. Untuk tingkat bagian manajemen itu secara umum tingkat manajemen dalam sebuah organisasi itu terbagi menjadi 3 tingkatan atau masing-masing dengan wewenang atau tanggung jawab yang cukup berbeda kerjanya atau maaf cukup berbeda. Kayak manajemen puncak itu level tertinggi dalam hierarkinya. Jadi jabatan yang termasuk dalam tingkatan itu kan antara lain kayak presiden, direktur, CEO dan lain. Juga ada manajer menengah, ada manajer bawah. Kemudian kita akan masuk ke bagian proyek. Proyek itu adalah suatu kegiatan yang bersifat unik, sementara dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu atau biaya. Nah, proyek ini memiliki titik awal dan titik akhir yang jelas karena itu bersifat unik dan tidak berulang. Memiliki batasan yang jelas, melibatkan antara berbagai sumber daya dan juga memiliki siklus tertentu. Dan juga bersifat dinamis, melibatkan risiko dan ketidakpastian. Kemudian kita akan langsung masuk ke sini aja. Secara bertahap, manajemen proyek itu dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu perancangan atau penyusunan jadwal, ada ini, ada aplikasi informasi project. Kemudian ini ada ininya, aspek-aspek dalam MPSI. Kemudian tantangan dalam MPSI itu adalah perubahan ruang lingkup atau scope group kalau di itu. Kemudian keterbatasan sumber daya juga, kurangnya komunikasi, ketidakpastian teknologi, dan juga manajemen risiko yang kamu efektif. eh, apa Nah, untuk itu adalah 4 faktor keberhasilan MPSI. What? What?
Nah, mohon maaf sebelumnya itu, ini ada 4 faktor keberhasilan MPSI, yaitu dukungan manajemen puncak, quality control yang ketat, kemudahan pengguna, atau keterlibatan pengguna, dan manajemen perubahan yang efektif. Kita bisa lihat dari sini model view controller ya, adalah komponen-komponen pada MFC. Yang pertama itu ada model untuk menyimpan komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola data, logika bisnis, dan aplikasi. Kemudian itu ada view, itu adalah untuk tampilkan data kepada pengguna berisi structure, tampilan, antarmuka, atau user interface yang digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi. Kemudian itu ada controller di mana itu berfungsi sebagai perantara interunity antara model dan view. Controller itu menerima input dari pengguna melalui view, memprosesnya dan mengkoordinasikan dengan model untuk mengambil atau memperbarui data. Kemudian untuk alur kerja MFC itu adalah ini kayak gini. Pengguna itu berinteraksi dengan antarmuka melalui view. Misalkan pengguna mengeklik tombol login atau mengisi formulir penambahan tugas sprint. Kemudian view itu meneruskan input pengguna kepada controller yang sesuai. Kemudian itu controller itu memvalidasi input dan menentukan tindakan yang diperlukan. Jika diperlukan dari database, controller meminta model untuk mengambil atau memperbarui data. Ini bisa lihat, itu menerapkan berinteraksi dengan sumber daya. Controller menerima data dari model, kemudian dia menerima data dari controller yang memperbarui tampilan antar pengguna sesuai dengan data yang diterima. Ini implementasi MFC dalam MFSI bisa dilihat. Kemudian ini untuk keunggulan arsitektur MFC, yaitu Swarting of Curves, yaitu pemisahan yang jelas antara logika bisnis, tampilan dan antara kontrol alur aplikasi, memudahkan pemeliharaan, reusability, kode reusability, skalabilitas, tim dukungan, tim paralel. Mungkin untuk materi saya yang ini cukup sampai sekian. Jika mungkin saya ada salah, saya mohon maaf. Mohon maaf juga mungkin sedikit noise karena berisik dan lain-lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.